أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال أيضا قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال أيضا ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون صدق الله العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh di Masjid Baitul Huda. Al Huda nggih. Oh, Baitul Huda niku pundi nggih? Sana ya. Masjid Al Huda ya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak lama menyapa, sudah lama tidak menyapa masjid sini ya. Cuman lewat saja Pak biasanya. Sehat sedanten Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Insyaallah saya dikasih waktu 20 menit. Berarti pas jam 5, betul enggak Pak? Jam 5 gitu. Ini kok 4.42 gitu. Jam 4 lewat 42 kan? Insyaallah jam 5 kita selesaikan itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian subuh nih berat Pak sebenarnya. Saya 2 pekan yang lalu mungkin 2 pekan atau 3 pekan yang lalu disuruh ngisi di Masjid Perumnas Wonerjo. Daerah Masjid apa namanya lupa saya. Judulnya niku Subuh Ceria, Pak. Subuh Ceria. Aslinya saya ya pengen nolak, Pak, karena buat orang subuh-subuh ceria niku angel. Lah yo merem kabeh no, Pak, Bu. Lah yo angel. Lah judulnya Subuh Ceria. Terus takmire bilang ke saya ngoten. Mas Ustad nanti diselingi guyon-guyon ngoten biar jamaah ketawa. Lah jamaah merem kabeh piye? Tapi bismillah Pak, saya bilang. Saya berangkat, alhamdulillah turu kabeh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan subuh hari ini saya pengen bahas satu ayat, Pak. Pengen bahas satu ayat. Saya baca tadi di rakaat pertama ayatnya. Ini sering kita dengar juga ayatnya, sering dibahas juga para asatidz, para kiai, para penceramah gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi begini Pak, Bu. Kita ini sudah masuk di bulan Rabiul Akhir. Rabiul Akhir, masih awal Rabiul Akhir. Nah, Rabi itu Pak, sebelum saya bahas ayatnya ya. Rabiul Akhir itu berasal dari bahasa Arab. Jadi kalau orang Arab Pak bilangnya Rabi'. Nah, kalau kita artikan ke bahasa Indonesia, Rabi' niku musim semi. Jadi musim subur. Jadi kalau padi panen, kalau berbuah, mangga, pelem, lagi subur-suburnya, berbuah-buahnya. Ini musim semi. Orang Arab nyebutnya dengan Rabi'. Maka Rabi' itu ada 2 di bulan kita. Rabiul Awal dengan Rabiul Akhir. Niki kita sudah masuk di Rabiul Akhir. Alhamdulillah Pak, masih sehat. Alhamdulillah ibu-ibu masih sempat datang pengajian, sholat subuh berjamaah. Allah masih kasihkan kesehatan.
dan kesempatan untuk kita semuanya. Kadang-kadang Pak, di bulan yang terus bertambah ini, di tahun yang terus bertambahnya, umur bertambahnya, kenikmatan, kadang-kadang yang namanya manusia, selama dia masih manusia, siapapun itu, kadang-kadang lupa. Lupa dengan siapa? Lupa dengan dirinya sendiri, lupa dengan penciptanya. Maka ayat yang kami baca tadi Bapak Ibu semuanya, di rakaat yang pertama, jelas sekali Allah menyebutkan fadhkuruni azkurkum. Maka kata Allah, kalau engkau ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Nah sekarang Bapak Ibu semuanya, yang terjadi di kita ini kebanyakan lupa Pak. Padahal Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menjelaskan ayat. Di surah At-Tin itu jelas Bapak Ibu semuanya. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, sungguh aku menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya bentuk. Tapi Pak, masih banyak orang yang ngeluh dengan bentuk manusia yang sudah sempurna ini. Kalau dibandingkan dengan binatang, dengan hewan, jelas kita lebih sebaik-baiknya bentuk Pak. Tapi masih ada orang yang bilang, kok sakit ya kakiku nih, kok sakit tangan. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, ini sekedar cerita. Jadi kami ada di Kalimantan Pak, sebuah pondok pesantren. Sebuah pondok pesantren yang dipimpin oleh seorang ustadz yang mohon maaf ya, matanya buta Pak. Ini sering saya ceritakan di mana-mana Bapak Ibu. Suaminya itu, ustadznya ini matanya buta Pak. Istrinya tuli, tidak bisa dengar, bisu, tidak bisa ngomong. Kira-kira Bu, halo ibu-ibu, nek turu tak tinggal mulih jenengan Bu. Nah iyo gak nek suarane no. Halo ibu-ibu, suaminya buta, istrinya tuli, tidak bisa ngomong. Kira-kira gimana komunikasinya Bu? Loh meneng kabeh to Pak. Ya ngono kuwi. Tetapi biiznillah, atas izin Allah Pak, anaknya 3, normal semua, penghafal Quran. Apa kabar dengan kita ini Bapak Ibu, yang sehat walafiat, matanya bisa ngelihat, telinganya bisa dengar, mulutnya bisa ngomong, anaknya ndak hafal-hafal Quran. Ada yang ngeluh tok Pak. Maka ayatnya ditutup kata Allah, washkuruli wala takfurun. Kadang-kadang kita tuh cuman ingat yang enak-enak ya Pak. Lagi naik-naiknya omset, lagi dikasih nikmat banyak, lupa. Tapi kalau lagi sakit, sujudnya sampai 1 jam. Sholatnya berpuluh-puluh rakaat. Tapi kalau lagi di atas, lupa. Lupa dengan siapa? Lupa dengan penciptanya. Ada satu lagi Pak, di Jawa nih. Tangannya 2 nih Pak. 2 tangannya ndak ada. Putung. Jadi kalau makan pakai paralon, terus dikasih sendok, kasih garpu. Nah, jadi makannya begini Pak. Sampai hari ini masih ngajar ngaji di kampung halamannya Pak. Apa kabar dengan kita yang masih punya tangan nih Pak? Ngaji pun tidak mau. Datang belajar ngaji, belajar baca Quran tidak mau. Apa lagi alasan kita nih sebenarnya mau ngeluh gitu Bapak Ibu semuanya. Maka manusia itu kadang-kadang kalau lagi di atas lupa dia Pak. Tapi kalau lagi di bawah ingat dia. Kayak hampir-hampir
Sakaratul maut niku Pak. Coba jenengan kalau lihat orang sakaratul maut, kan pasti yang diucapnya kan astagfirullah. Astagfirullah. Nah, gitu. Tapi kalau lagi di atas lupa Pak. Duit. Kata Bu? Langge. Nah, penutup nih Pak, penutup. Jenengan, ibu-ibu, halo. Bapak-bapak, halo Pak. Bapak kok banyak sing merem gitu. Ora nggih? Mboten nggih? Pernah dengar istilah kacang lupa kulitnya? Pernah? Mbah nggih pernah, Mbah? Oh, wis. Kacang lupa kulitnya. Maksudnya pripun niku, Pak? Hah? Lupa asal usulnya. Misalnya seorang anak ngoten dibesarkan, disekolahkan, dikuliahkan, begitu sukses lupa dengan orang tuanya. Kalau seorang murid, di situ dia nuntut ilmu, di situ dia dapat barokah, lupa dengan kiainya, lupa dengan guru-gurunya. Itu namanya kacang lupa kulitnya. Biasa toh Pak? Misalnya bapak-bapak yang pengusaha, punya karyawan. Begitu dia kerja di tempat jenengan, berhasil, sukses, buka usaha baru yang lebih besar, lupa dengan bosnya yang lama. Kayak Pak Witono nih, bakso idola misalnya. Saya singgung Pak Witono ya. Pak Witono sing tak kenal Pak. Nah, jenengan ndak pernah nyangoni soalnya. Pak Witono pernah, makanya kula kenal. Itu toh? Nggih. Tidak lupa kulitnya. Kacang ndak lupa kulitnya. Jadi kata guru kami Bapak Ibu semuanya, kacang lupa kulitnya tuh biasa. Hari ini tuh banyak terjadi Pak. Anak lupa dengan orang tuanya banyak sekali. Tapi ada yang lebih parah Bapak Ibu. Kulit lupa dengan kacangnya. Oh ibu-ibu toh, piye toh Mas, kulit kok lupa kacangnya? Nah, lah yo kacang bawang kok. Kacang lupa kulitnya biasa. Tapi ada yang lebih parah, Bu. Kulit lupa dengan kacangnya. Biar lebih paham saya sampaikan satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hijr. Salah satunya Pak ya, ayat 26. Walaqad khalaqanal insana min salsalim min hama'im masnun. Kata Allah, sungguh aku menciptakan manusia itu dari tanah liat, Pak. Terus tanah liat dikasih lumpur hitam. Sebenarnya kita ini tidak ada apa-apanya, Pak. Cuman terbuat dari tanah liat yang dibentuk, terus dikasih lumpur hitam. Jenengan pernah ngelihat belakang rumah, habis ibu-ibu isah-isah nyuci piring, terus kan airnya ngair ke bawah Pak, terus kena tanah, itu namanya apa di sini? Peceren. Nah, niku kan lumpur Pak. Aslinya manusia tuh dari situ gitu. Tapi banyak manusia itu yang hari ini bangga dengan keberhasilannya, lupa dengan Tuhannya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu semuanya, kulit yang lupa dengan kacangnya itulah kita sebenarnya. Coba ikut saya. Kita. Ayo Pak Bu, ikut saya. Kita ini kulit. Jangan lupa kacang. Siapa kacangnya Pak? Allah. Maksudnya begini Pak. Kalau orang makan kacang, ngertos nggih kacang rebus niku Pak. Orang makan kacang, yang dimakan kacangnya apa kulitnya? Oh jelas kacangnya Pak. Nek makan kacang sak kulit-kulitnya niku namanya rakus. Bahasa Jawanya rakus niku Pak. Gragas. Mosok makan kacang sak kulit-kulitnya. Langge. Nah, ketika makan kacang, yang dimakan kan kacangnya Pak. Terus kulitnya dikuak jadi maka kita ini kulit, jangan lupa kacang. Kulit kalau ndak ada kacangnya, ndak dekat dengan kacangnya, ndak nyatu, ndak ada apa-apanya Pak. Dijual ndak laku, sampah kok.
Tapi kalau kacang dan kulit itu masih nyatu, direbus, dijual, sak plastik 5.000, Pak, berharga. Maka kalau kulit sudah terpisah dari kacangnya, kulit ini jadi sampah, Pak. Nah, sampai lupa dengan kacangnya, lupa dengan penciptanya, lupa dengan apa yang sudah dikasihkan kacang tadi itu, maka manusia ini jadi kulit yang terbuang seperti sampah, Bapak Ibu. Maka kata Allah, fadhkuruni azkurkum. Engkau kalau ingat kepadaku, kata Allah, aku akan ingat kepadamu. Maka jangan sampai lupa seperti kulit lupa dengan kacangnya. Bisa dipahami kira-kira, Bu? Bu, bisa dipahami? Kucing jadinya. Kulit lupa kacangnya, lupa kacang lupa kulitnya. Loh, ibu-ibu kok gak jawab, gak paham berarti. Kulit lupa, kulit niku sinten? Jenengan. Kulit nopo? Oh ya, tak kira kulit sapi ngoten kan. Kulit kacang, Bu. Nanti balik-balik pengajian turu balik-balik kulit nopo? Kulit sapi ya Nah, kedengeran kulit sapi no. Itu kulit kacang. Maka Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Jadi guru kami mengajarkan gini, Pak. Kulit yang lupa dengan kacangnya itu seperti manusia yang lagi di atas, dia merasa tinggi, merasa keberhasilan itu hasil kerja kerasnya, hasil usahanya sendiri. Maka orang seperti ini Allah hancurkan, Bu. Namanya Korun. Begitu Korun tuh kaya raya, hartanya banyak, dia merasa harta yang dikumpulkan itu hasil usahanya, keringatnya. Lupa dengan siapa yang memberikan harta itu, lupa siapa yang memberikan kesehatannya itu, lupa dengan siapa yang ngasih dia jadi kaya raya itu. Maka Allah hancurkan seperti Korun. Orang yang lagi naik pangkatnya, jadi presiden dia, jadi raja pada waktu itu, karena dia saking tingginya dia mengaku sebagai aku ini Tuhan. Allah hancurkan sehancur-hancurnya, namanya Fir'aun. Tetapi ada orang yang dulunya di bawah, Pak. Tidak punya apa-apa. Seorang budak. Begitu diuji sama Allah, dikasih batu di perutnya, wajahnya hitam, mohon maaf ya, tidak putih. Tapi begitu pengen dibunuh, ditimpakan batu yang dikatakan adalah Ahad. Namanya Bilal bin Rabah. Tidak punya apa-apa, miskin, tapi tinggi jabatannya, tinggi kekuasaannya nanti di surga. Nabi SAW bersabda, sendalnya itu sudah berada di pintu masuk surga, yaitu sendalnya Bilal bin Rabah. Maka kata Allah di akhir ayatnya, washkuruli wala takfurun. Maka bersyukurlah kepadaku, jangan engkau ingkar kepada nikmatku. Kalau lagi di atas, ingat Pak. Lagi di bawah, tambah ingat. Maka dari itu, Bapak Ibu semuanya, penutup dari kami untuk materi subuh hari ini, jangan jadi kacang lupa kulitnya. Lebih-lebih lagi, jangan jadi kulit yang lupa kacangnya. Kulit tanpa kacang tidak ada harganya. Tapi kalau kulit masih ingat, masih bersatu, masih minta, insya Allah kulit yang tadi itu dekat dengan kacangnya masih punya harga, masih bisa dijual. Kulit itu kita, kacang itu Allah. Kulit itu sampah, Pak. Kacang itu berharga. Maka dari itu, kalau kulit sampai lupa dengan kacangnya, dia tidak akan punya nilai apa-apa. Karena apa, Pak? Karena kita cuma dari tanah liat, mohon maaf. Tanah liat, terus dikasih lumpur hitam. Maka ayatnya jelas, Pak. Min solsolim, min hamaim masnun. Dari Nabi Adam dulu diciptakan. Manusia pertama, niku dari tanah liat. Bagaimana
seseorang yang manusia yang tercipta dari tanah liat bisa sombong, bisa lupa dengan Robnya. Maka kulit yang lupa dengan kacangnya itu adalah manusia yang lupa dengan Robnya. Kulit yang lupa kacangnya itu adalah hamba yang lupa dengan Tuhannya. Kulit yang lupa dengan kacangnya itu adalah kita yang lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat kami sampaikan di subuh hari ini, silaturahmi subuh di Masjid Al-Huda. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan kita menjadi orang-orang yang tidak lupa dengan kacang. Karena kacang tuh nyaman, Pak. Bu, karena kacang tuh nyaman. Ini ada kacang yang sebelah sini, Pak. Enggak, peyek. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Matur nuwun sangat. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu ahsanal jaza. Saya enggak bisa lebih, Pak ya. Karena bapak-bapak dah tunduk-tunduk. Zikirnya Masya Allah bapak-bapak nih. Sambil merem soalnya. Ibu-ibu nggih boten ngertos kula niki. Nggih. Jadi bapak-bapak merem terus nunduk niku secara tidak langsung menyinggung pemateri, Pak. Wis tos rampung meh madam guys. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dijaga Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah. Keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Anak cucu keturunan selama-lamanya dijaga Allah, dilindungi Allah dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih matur nuwun sangat. Jazakumullahu khairan. Jazakumullah ahsanal jaza. Menangkap burung puyuh di Bukit Selasih. Sekayaknya sing cakep-cakep tuh ya. Menangkap burung puyuh di Bukit Selasih. Thank you, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.